Dua orang yang saling berpelukan. Bab 50. Darlin, aku tidak berbicara denganmu lagi ya. Yos sudah datang mencariku. Jane dengan buru-buru berkata. Darlin pun terlihat sedih, lalu berkata, kalau begitu, cepat pergi. Di saat Jane menutup telepon, dia dengan jelas mendengar suara pria. Jane, aku datang untuk membawamu keluar makan. Saat Hendrik masuk ke kamar, dia pun melihat Darlin sedang memegang ponsel. Bayangan yang kurus bersandar di ranjang. Tatapan yang bersinar tidak ada sinar lagi, menjadi gelap. Dengan tenang seperti anak yang ditinggalkan. Darlin yang seperti ini sangat membuat orang tidak tega. Darlin, Hendrik dengan suara lembut memanggilnya. Hendrik takut suaranya yang terlalu besar akan mengejutkannya, karena dia yang saat ini terlihat begitu lemah. Hendrik, sejak kapan kamu kemari? Darlin terkejut, memiringkan badan dan menyimpan kesedihannya. Dia tetap adalah Darlin yang positif. Aku barusan sampai. Kakimu baik-baik saja kan? Hendrik menghampirinya, melihat kaki kiri Darlin yang digantung. Kalau Darlin tidak ingin dia mengetahui dirinya sedang sedih, Hendrik pun pura-pura tidak tahu. Darlin dengan nada tenang berkata, baik-baik saja. Semalam sudah mengeluarkan darah. Hanya saja karena dibalut jadi terlihat jelek. Semalam saat pulang tidak berhati-hati jadi keseleo saja. Kamu sudah sarapan belum? Hendrik melihat ada makanan yang belum dibuka di meja. Karena diingatkan Hendrik, Darlin barusan menyadari ada kotak makanan di meja. Diletakkan dengan rapi di sana. Sejak kapan dia memesan makanan? Kenapa dia sendiri tidak tahu? Tidak, dia tidak memesan makanan. Orang yang bisa melakukan ini hanya orang itu. Oh, itu, aku barusan mengangkat telepon dari Jane. Jadi aku lupa. Darlin menarik tatapannya dari kotak makan itu. Wajahnya tersenyum dan berkata lagi. Hendrik, bisakah kamu membantuku membuang makanan itu? Dia tidak ingin barang yang ada hubungannya dengan Yos. Juga tidak akan menerima kebaikannya yang tiba-tiba. Kalau Jane tidak menelponnya, dia mungkin akan terharu kan? Tapi barusan dari telepon Jane, dia mendengar Yos. Melihat makanan ini, membuat lambungnya merasa tidak enak. Semalam, Yos bisa dengan semangat datang mencarinya. Keesokan hari malah bisa berpura-pura, tidak terjadi apapun, pergi mencari Jane. Dia, Darlin, tidak begitu rendahan. Bisa menganggap tidak ada apapun yang terjadi. Hendrik jelas-jelas melihat keanehan dari tatapan Darlin. Darlin seharusnya tidak tahu siapa yang mengirimkan makanan ini. Tidak masalah. Hendrik mengambil kotak makan itu dan semakin merasa heran. Bubur ikan ini seharusnya dibeli dari restoran tua di kota bagian selatan. Rumah sakit ada di bagian utara. Satu paling selatan, satu paling utara. Tempat yang berjarak begitu jauh. Sepertinya orang yang mengantar bubur, kalau bukan orang yang begitu tulus, bagaimana mungkin khusus pergi begitu jauh? Menyentuh kotak makan yang indah, masih panas. Kelihatannya orang yang mengantar bubur seharusnya pagi-pagi pergi antri dan mengantarnya kemari. Diletakkan sampai sekarang juga masih panas. Bertepatan setelah dia bangun pun langsung bisa makan. Siapa orang ini? Hendrik menggerakkan bibir, tidak ingin memikirkan ke sisi itu. Darlin, kamu masih belum makan kan? Aku pergi beli 2 porsi ya. Hendrik membuang kotak makan itu dan kembali ke kamar.
dengan suara lembut bertanya pada Darlin. Tidak perlu Hendrik, aku tidak lapar. Darlin tidak nafsu makan. Hendrik tidak setuju berkata, Darlin, sekarang kamu sedang sakit. Tidak boleh tidak makan. Kamu tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Melihat Hendrik yang bersikeras, Darlin pun tidak enak menolak lagi, menganggukkan kepala dan berkata, kalau begitu, maaf merepotkanmu ya Hendrik. Hanya masalah kecil dan aku juga belum makan. Kebetulan, kita makan bersama saja. Hendrik mengedipkan mata pada Darlin sambil berkata. Darlin dengan malu tersenyum. Dia sendiri tidak mau makan, tapi melupakan Hendrik juga yang belum sarapan. Begitu Hendrik pergi, Darlin pun termenung dan bersandar di ranjang. Tangannya terus memegang ponsel yang bergetar. Darlin melihatnya, di atas ada tulisan yang jelas, menusuk matanya dan sakit. Darlin, Yos bilang dia bersiap-siap membawaku pulang. Aku sangat senang. Darlin membalas dengan kata selamat, menutup ponsel, menaruhnya di samping. Selain mengatakan selamat, apalagi yang bisa dia katakan? Sepertinya tidak ada lagi kan? Tapi tidak tahu kenapa, hatinya terasa kosong dan membuatnya kacau. Kekosongan ini karena pesan ini terus membesar hingga membuat detak jantungnya sudah tidak ada. Saling bertemu keluarga. Bagus sekali. Hasil usahanya selama 3 tahun lebih bahkan tidak bisa melawan Jen yang barusan pulang beberapa bulan. Orang ternyata sangat luar biasa. Setelah berusaha begitu keras dan tidak ada hasil, juga sudah saatnya melepas tangan. Datangnya Hendrik pun menarik perhatian Darlin. Mereka berdua makan dengan tenang. Hendrik kadang-kadang akan bercanda. Darlin juga akan ikut tertawa. Suasana mereka sangat akur. Tapi Hendrik selalu merasa senyuman di wajah Darlin bukan tawa benaran. Malah membuatnya merasa Darlin sedang memaksakan tertawa. Hanya saja dia tidak ingin merusak suasana. Hendrik pun mendesah berkata, Darlin, kalau kamu tidak senang, jangan memaksa dirimu untuk tersenyum. Tangan Darlin yang memegang sumpit pun terhenti, mengangkat kepala dan tersenyum sampai matanya tidak terlihat. Hanya tersisa bentuk sabit. Tidak Hendrik, aku sangat senang. Tiba-tiba, Hendrik menyodorkan tangan dan memeluknya. Dengan nada yang lembut dan juga tidak tega berkata pada Darlin. Darlin, jangan begitu. Aku akan merasa tidak tega. Aroma pria mengelilinginya. Darlin pun tercengang. Bibir yang merah pun digigit. Berusaha menahan air mata di matanya yang sudah hampir menetes. Dia yang sekarang memang sangat memerlukan sebuah pelukan hangat. Sebuah nasihat. Dia benar-benar sangat lelah. Sangat lelah. Lelah sampai sudah hampir tidak tahan lagi. Sudah hampir tidak bisa bernapas. Hanya saja saat dia ingin menangis, di dalam pikirannya terlintas sebuah wajah kecil yang imut. Seketika dia pun tersadar. Darlin berusaha mengedipkan mata, menyimpan air matanya kembali, mendorong Hendrik tersenyum berkata, Hendrik, kamu sedang melakukan apa? Hanya kakiku yang terluka. Aku masih tidak begitu lemah. Hendrik barusan ingin mengatakan sesuatu. Dari luar pintu sudah terdengar suara. Aduh, aku tidak melihat apapun. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Anggap tidak melihat kami saja. Jen dengan satu tangan menggandeng Yos. Satu tangan menutup mata. Seperti tidak melihat apapun dan berjalan masuk. Mulutnya berkata, Tidak menduga. Tidak menduga membiarkan kami melihat pemandangan yang begitu romantis. Darlin, kamu tidak akan merasa aku datang tidak tepat waktu kan?
Kalau tahu kamu datang tidak pada waktunya, masih saja datang. Hendrik tentu tidak senang dan juga karena merasa canggung melihat orang luar.